Semangat. Semangat. Kurang semangat. Semangat. Suaranya nggak ada. Ada. Coba duduknya yang rapi. Kurang rapi kayaknya. Tarik. Coba kita tangannya ke ataskan dulu semuanya. Aku di belakang. Tangan ke atas. Jangan nengok ke kanan kiri ya. Ya. Takut bahaya. Sebelah. Ke kiri, coba lantangkan ke depan, ke atas, ke kiri, Hah? ke atas. Kanan kiri. Nah, ke Kanan kiri. Ke samping. Enggak. Ke samping, kanan dan kiri ke atas. Ya, ke depan. Simpan yang kiri, simpan yang kanan. Duduk yang rapi. Ya. Sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. Baik, pada kesempatan ini ya, hari Senin kita belajar apa ya? ISKI. Ya, ISKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam ya. Nah, di pelajaran SKI ini kita anak-anak semua harus mengetahui yang pertama arti kholat, yang kedua mengetahui nama malaikat yang menyampaikan wahyu, yang ketiga mengetahui usia Nabi Muhammad SAW saat mendapatkan wahyu, yang kelima mengetahui wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Sebelum dilanjut, mari kita absen terlebih dulu. Iqbal, Fikri, Rustandi, Ini Pak. kemarin kemana? Bapak. Umroh dulu. Oh, hebat. Alhamdulillah. Kang Arfi? Iya, kemarin kemana? Ada? Kok nggak ada di absennya? Oh, kabur ya? Serina, Hadiroh. Maya, Hadiroh. Maulida, Hadiroh. Justi, Hadiroh. Aris. Hadir Pak. Kemarin kemana? Sakit Pak. Sakit? Oh, iya. Susi, Randa, Sultan. Mari kita lanjutkan ya. Sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, di sini ada bab 5 ya. Poin B, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, yang pertama ada kholwat ke Gua Hiro. Kholwat itu apa ya? Artinya adalah menyendiri di tempat yang sepi untuk berdoa kepada Allah dan tujuannya agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad kholwat ke Gua Hiro? Karena di masa itu Nabi Muhammad SAW melihat keadaan masyarakat Arabnya, akhlaknya itu tidak ada. Makanya Nabi Muhammad memikirkan bagaimana caranya saya untuk merubah akhlak mereka yang buruk ya. Karena kan kemarin di pelajaran yang sebelumnya akhlak mereka itu yang pertama suka apa? Masih ingat gak? Suka mabuk. Mabuk. Terus judi. Ya. Terus berzina. Terus apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Berebut kekuasaan. Merebut kekuasaan. Terus membunuh anak perempuan. Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Seorang ibu ketika melahirkan anak-anak semua, perhatikan terus nanti anak-anak semua perhatikan sini ya. Ketika seorang ibu mengandung, tentunya seorang ibu itu pasti bahagia. 9 bulan mengandung bahagia. Kenapa bahagia? Karena akan melahirkan seorang anak.
Tapi di balik kebahagiaannya itu seorang ibu khawatir. Kenapa? Karena takut anaknya yang dilahirkan itu adalah anak perempuan. Karena pada masa itu anak perempuan itu lahir dibunuh, lahir dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka merasa hina seorang anak perempuan itu tidak bisa berperang, ya, tidak bisa berperang. Maka seorang ibu itu bahagia campur khawatir takut, ya, karena itulah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, ya, berkhulwat ke Gua Hira untuk berdoa kepada Allah untuk meminta tujuannya agar diberikan petunjuk bagaimana sih cara mengatasi masyarakat ini. Ternyata sebelum dilanjut, ya, ada seorang lelaki atau seorang bapak di pada zaman itu yang mempunyai anak. Anaknya itu adalah perempuan, tapi seorang bapak ini tidak tahu anaknya ini adalah perempuan. Jadi oleh ibunya itu didandangin seperti laki-laki. Ya, kalau tangan diginikan mungkin, ya, kaki dibolongin mungkin. Zaman dulu. Terus apa? Dicudrain, dicudraikan, kayak yang ngerti aja. Ya. Nah, itu di apa? Dipakai ya seperti laki-laki. Ketika oleh ayahnya bangga, oh anak saya laki-laki, dibawa ke lapangan. Pas dibawa ke lapangan, kita main, kita memanah bareng-bareng. Ternyata ketika mau memanah, anaknya ini, Pak, aku ingin ke air, aku ingin pipis. Ternyata kata ayahnya silakan. Ketika anak ini ke air pas pipis, ternyata ayahnya bingung, kok dia apa kesemak-semak masuknya? Kan biasanya kalau anak laki-laki langsung. Kalau anak laki-laki langsung ya. Ya, Pak. Terus nanti itu. Ya. Tapi ini beda. Ini beda. Ternyata pasti lihat. Pasti lihat. Aris mulai. Pasti lihat. Ternyata anaknya ini kesemak-semak. Pasti lihat. Ternyata ayahnya sadar, oh anaknya ini perempuan. Ya. Langsung ayahnya ambil cangkul dan menggali tanah. Anaknya ini tidak tahu apa-apa karena belum dewasa. Terus sang ayahnya ini jenggotnya itu kan panjang ya, kotor kena tanah. Kata anaknya, oh ayah kotor, ya, dielus supaya apa? Supaya jenggot ayahnya gak kotor. Ternyata ayahnya menggali tanah dan anaknya ini dikubur hidup-hidup. Karena ketahuan anak ini adalah anak perempuan. Itulah anak-anak, ya. Jadi zaman dulu itu seperti itu, makanya Nabi Muhammad memikirkan itu. Supaya apa? Supaya itu tidak terjadi lagi. Bahkan sampai sekarang perempuan ibu kita mereka ada apa? Kenapa ada? Karena syariatnya adalah Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Ya, makanya kita ada sekarang. Kalau misalkan ibu kita tidak ada, kita tidak akan ada. Ya, makanya Nabi Muhammad berkhulwat ke Gua Hira, dan artinya ini menyendiri di tempat yang sepi. Ya, apa artinya? Khulwat itu Menyendiri. Ya, di tempat yang sepi. Yang selanjutnya, yang kedua ada datangnya kerasulan. Ya, jadi di sini ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, ia sering pergi ke Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, di sini jadi Nabi Muhammad SAW itu dari kecil belum menjadi nabi, ya, belum menjadi rasul, tapi Nabi Muhammad SAW itu diutus ketika usianya 40 tahun. Ya, udah usia 40 tahun baru Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul. Ketika itu Nabi Muhammad diam berdoa di dalam Gua Hira, terus datang malaikat Jibril, ya. Terus malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Muhammad bilang, "Aku tidak bisa." "Iqra Muhammad," "Aku tidak bisa." "Iqra Muhammad," "Aku tidak bisa." Sampai 3 kali. Ya, ternyata malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW, dan ada yang mengatakan berubah apa?
seperti laki-laki malaikat Jibrilnya memeluk Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, ada yang hafal? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi ayat 1 sampai 5. Jadi wahyu yang pertama itu adalah surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mana Aries? Kamu alasan terus. Ya. Nah, ayat 1 sampai 5 itu datangnya ke Rasulullah. Nah, di sini ada wahyu yang kedua, ya, yaitu surat Al-Mudaththir. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad SAW menunggu wahyu yang selanjutnya. Ya, bolak-balik ke Gua Hiro, jaraknya jauh dari rumahnya. Balik lagi ke rumah, balik lagi ke Gua Hiro, balik lagi ke rumah, balik lagi ke Gua Hiro, balik lagi ke rumah. Ya, sampai sudah lama nggak ada lagi datang wahyu yang kedua. Ternyata ketika di siang hari Nabi Muhammad SAW ke Gua Hiro lagi, ketika sudah sampai di sana ada suara, Muhammad. Tengok ke depan, nggak ada. Ya, tengok ke kanan, nggak ada. Tengok ke kiri, nggak ada. Tapi suaranya Muhammad. Coba bayangkan di siang hari kalau kalian pulang dari sekolah, ya, kita jangan lihat ke depan, nggak ada. Ya, nggak ada. Ke kiri, nggak ada. Ke belakang, pas ke atas ada. Ternyata ada makhluk yang duduk seperti menutupi langit dan bumi. Itu malaikat Jibril, anak-anak, yang menampakkan wujudnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW bergemetar, lari. Nabi Muhammad SAW lari ke rumahnya dan menutup pintu kepada istrinya. Siapa istrinya? Siti Khadijah pinter. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan ya, yang bisa menjawab dikasih hadiah. Hadiahnya nilai 100, ya. Karena Bapak gak bawa uang. Nilainya 100, ya. Mau nanti. Alhamdulillah, ya. Ternyata ketika Nabi Muhammad lari ke rumahnya, istriku, kata Nabi Muhammad. Apa? Kata istrinya. Aku kedinginan, ya. Tolong selimuti aku. Karena Siti Khadijah adalah istri yang solehah, maka mari akang, ya, kalau di Sunda itu diselimuti, ya, diselimuti, ambil air hangat dikasih minum, ya, dielus-elus badannya, karena istri yang solehah. Coba kalau bapak kita kebayang sedang kerja, terus ada suara yang memanggil ayah kita. Coba bayangkan ayah kita dipanggil suaranya. Misalkan ayah kita lari dari jalan. Pas datang ke rumah, Assalamualaikum. Kata ibu kita, ayah kenapa? Ayah kedinginan, selimut ibu. Selimut aja sendiri. Kalau ada ibu kita pasti gitu, ya. Kata tolong ambilin air. Ayah mah ambil air sendiri. Ya, udah besar tapi Siti Khadijah beda. Dikasih diselimuti, ya, dikasih ibu, istri yang soleh. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, itu adalah wahyu yang kedua. Maka ketika Nabi Muhammad diselimuti, maka langsung datang malaikat. Ya, ayat apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya, ayat 1 sampai 7. Kalau tadi wahyu yang pertama apa? Surat apa? Ayat 1 sampai 5. Kalau wahyu yang kedua? Ayat 1 sampai 7.
Itulah anak-anak semua. Yang pertama tadi kesimpulannya adalah khalwat itu artinya Menyendiri. tempat sepi, ya. Yang kedua, nama malaikat itu siapa yang menyampaikan wahyu? Yang ketiga, Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia 40 tahun. Yang kelima, wahyu pertama surat. Yang kedua, wahyu yang kedua adalah ada yang hafal? Dari arti khalwat sampai wahyu yang kedua, bukan tangan. Nanti hadiahnya nilai 100. Ya, Bapak langsung tulis di sini nilainya. Apa? Pekannya dihapus, Pak. Oh, ditutup dulu. Iya, Pak. Di sini dulu aja. Baca. Enggak. Terus, Pak. Coba siapa yang bisa? Coba, Ajukan. Pak. Oh, silakan. Yang pertama, khalwat artinya menyendiri. Yang bagus. kedua, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Iya, Yang betul. ketiga, Nabi Muhammad menerima kerasulannya pada usia 40 tahun. Iya. Yang keempat, Wahyu. wahyu pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Terus. Wahyu kedua surat Al-Mudaththir 1-7. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Kasih nilai 100. Yang lainnya silakan. Mana yang bisa? Ayo laki-lakinya. Itu kan itu Ayo. Coba. Silakan. Mana? Ayo hati. Ayo. Coba bisa gak? Sedikit coba sedikit. Khalwat artinya menyendiri. Iya, terus. Malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Ya. Nabi Muhammad Menerima wahyu. wahyu umur 40. Iya. Ya 40 tahun. Wahyu yang pertama. Yang pertama tadi surah Al-Alaq ayat 1-5. Terus Wahyu yang kedua tadi Al-Mudaththir ayat 1-5. alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Oh, silakan. Pertanyaannya kalau Bapak bisa jawab dijawab, kalau enggak Bapak PR-kan Iya. di rumah. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama, terus kan balik lagi ke Gua Hiro, terus ke Gua Hiro ke rumah, ke Gua Hiro ke rumah. Nah, waktunya itu nunggunya berapa lama? Tadi kan Bapak ngejelasin. Oh Wahyu iya, yang kedua. waktunya. Ada teman-teman ada yang tahu? Silakan. Ah, Desi silakan. Berapa lama Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang kedua? Kalau tidak saya, Ada yang tahu? Silakan. tidak salah, 3 tahun. 3 tahun? Betul gak? Yang lain yang tahu? Ada berapa? Waktunya? Ada yang tahu? Yang lain? 3 tahun. Ya, bagus. Bapak tadi belum menyampaikan waktu menunggu wahyu yang kedua itu adalah 3 tahun. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, nilai juga bagus. Ya. Nah, ada yang lagi yang mau ditanyakan atau mau? Bapak mau bertanya. Boleh. Kalau bisa dijawab. Kalau enggak Bapak PR-kan, ya. Itu Nabi Muhammad menerima wahyu kali 2, kenapa nggak di rumah? Nah, Nabi Muhammad mungkin ya, karena Kak Bagus pertanyaannya ya anak kecil juga hebat sebenarnya. Nah, karena kan tadi Nabi Muhammad itu ketika ada di kampungnya itu, Nabi bukan kampungnya ya, di rumahnya melihat apa keadaan masyarakat Arabnya itu akhlaknya jelek dan di situ sangat kacau sekali. Maka Nabi Muhammad memilih ke Gua Hira itu untuk menyendiri, untuk apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah di tempat yang sepi.
ternyata kalau Bapak lihat di sebuah video ya tentang Gua Hiro itu tempatnya sangat jauh dari rumah Nabi Muhammad. Tapi apa? Yang membentuk guanya itu adalah hanya satu-satunya Gua Hiro. Dan yang menariknya anak-anak semua, Gua Hiro ini adalah lubangnya itu yang satu-satunya mengarah ke arah kiblat. Ya. Jadi intinya kalau kita ingin menghadapi kesulitan dalam hidup itu, sejauh apapun kita, ya, sejauh apapun kita melangkah dan dimanapun kita berada, tetaplah kita tujuannya mendekat kepada Allah. Itulah tujuan Muhammad. Ya, ada lagi? Aku bertanya, silahkan. Kapan pulang? Sebentar. Ya. Itu jarak rumah Nabi Muhammad sampai Gua Hiro itu berapa kilometer? Oh, itu mah sangat jauh sekali. Bapak tidak pernah hitung. Kalau belum pernah ke sana, ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Bareng-bareng naik haji, ya. Bukan aja anggarannya ditaikin, tapi kita ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Amin. Ada yang pertanyaan? Sudah. Ya. Nah, kesimpulannya tadi bahwa sholawat itu artinya menyendiri, ya. Nabi Muhammad menerima wahyu itu pada usia 40 tahun. Terus wahyu yang pertama adalah surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Kita ayat 1 sampai 7. Bapak hanya mengetes saja. Mari kita tutup ya, sebelum pulang kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.